monitor Tar.
Oke, baik. Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sudah minggu terakhir kita hari ini. Minggu depan sudah mulai minggu tenang lalu ujian ya. Eh, Materi sudah selesai sebenarnya ya kemarin. Di sesi ini tinggal kita harusnya finishing. Kalau bagi yang kurang atau ada kendala bisa kita selesaikan di kelas. Eh, di grup udah saya minta untuk buat tim, satu tim itu 3 orang, nanti tugasnya bisa mulai dikerjakan besok ya, besok mulai dikerjakan, mau proyeknya buat apa, bebas, atau dari saya pun bisa saya arahkan, nanti tinggal di tim itu dibagi tugasnya masing-masing, nanti saya arahkan yang dari 3 orang ini mau buat apa, contohnya di sistem akademik yang kita kemarin udah bahas itu kan untuk usernya kan mahasiswa. Sedangkan untuk dosen belum ada. Lalu untuk admin, staff adminnya untuk nambahin jadwal gitu belum ada. Jadi itu bisa dibagi dari satu project yang kemarin kita buat itu. Jadi di level usernya kita beda-bedain. Nanti usernya untuk sebagai dosen, sebagai mahasiswa, sebagai orang tua, atau sebagai industri dari kalangan industri mau akses data misalnya dia mau cari mahasiswa yang punya mata kuliah tertentu nilainya A, ada 3 mata kuliah, nanti searching muncul daftar mahasiswa yang punya nilai tersebut untuk bisa diambil, direkrut jadi tenaga bantuan di perusahaannya atau mungkin malah jadi karyawan gitu. Itu kan bisa dibantu lewat aplikasi. Jadi kalau job seeker mencari tenaga kerja nggak perlu nanya ke kampus, cukup download aplikasi kita, dia bisa searching sendiri daftar listnya. Tentunya udah diizinkan sama admin ya, nanti ada proses izin admin, kita udah punya kerja sama misalnya PTA gitu ya, kita kasih akses, dia bisa langsung tik mahasiswa kita yang sesuai dengan kriteria yang dia butuhkan. Nah itu kan pengembangan dari aplikasi sebenarnya. Di materi 14 kemarin ya, saya sudah tambahkan, kemarin kita kan buat bundle APK-nya ya. Nah ini sesi 14. Oh, nggak muncul di sini. Oke, di sesi 14 ini kemarin baru sekilas saya ceritakan tentang build APK-nya. APK ini file yang dibentuk oleh Flutter nantinya yang bisa digunakan untuk diinstal di Android ya. Biasanya kita kalau kayak Google Play Store itu kan kita bisa download filenya lalu dia otomatis install. Nah, APK bundle ini ada 2 versi, yang pertama rilis, yang kedua debug. Jadi untuk versi rilis ini yang bisa disebarkan yang sudah siap pakai. Perintahnya sederhana, masuk ke terminal di sini, tinggal ketikkan saja Flutter build APK. Nanti dia otomatis akan buat file tersebut, tinggal tunggu beberapa saat. Nanti filenya langsung muncul, totalnya ukurannya 19 mega ya. Aplikasi yang kemarin kita bangun itu ukurannya nanti tergantung banyaknya file, banyaknya gambar ya. Nanti dia akan bundle sendiri. Nah ini nama filenya ada dalam, mati ya, tes. Ada. Oke, di dalam ini ada file rilisnya nih, APK rilis, app rilis titik APK. Nah ini filenya ada di folder ini nih. Nih di sini nama projectnya apa, build app output flutter APK. Nah di sini saya kasih tampilan, contohnya di sini nih, build app output, lalu nih app rilis APK. Nya APK-nya udah siap nih, APK rilis. Namanya bisa kita rename nanti ya, mau pakai nama apa silahkan. Tapi nama standarnya dia ini. Lalu untuk versi debugnya, untuk versi testernya, ini build APK debug, ini coba tambahkan prefix debug, garis tengah 2 kali debug tulis saya tambahan seperti ini. Flutter build APK lalu tambahkan perintah debugnya.
Sama, dia otomatis nanti akan buat. Nah, filenya ini nanti tempatnya sama di tempat yang tadi, Flutter APK, namanya app debug di atasnya ini ada. Nah, app release yang di bawahnya, yang di atas app debug. Debug ini digunakan apa ya? Ini versi untuk ngetes dulu ya, tesnya. Testing standar sebelum APK-nya di-publish nantinya. Kalau release ini udah siap publish. Debug untuk ngetes dulu. Nah, untuk Play Store, dia ada satu case bundle-nya itu pakai app bundle. Dia pakai kodenya yang .aab. Akhiran extension-nya .aab. Nah, ini juga di Flutter sudah ada, tinggal perintah komennya di sini. Flutter build app bundle. Begitu dijalankan, dia otomatis nanti akan membuat app release .aab. Nah, ini kelihatan ya di sini foldernya di mana. With app output bundle release. Nah, di sini. Di build. Nah, dari sini udah kelihatan filenya tinggal diambil. Nah, ini sekilas tentang bundle APK-nya ya. Jadi dari sini udah siap sebenarnya app-nya udah bisa didistribusikan nanti mau ke Google, mau di Google Play Store pakai file AAB ini bisa di-upload. Atau kita mau langsung filenya dikopikan ke Android masing-masing, diinstal jadi file APK-nya tadi. Ini ya, yang rilis berarti udah siap pakai, kalau yang debug berarti masih tester ya. Jadi ada dua opsi, mau pilih yang mana. Nah, sampai sini sebenarnya udah selesai nih, kita buat aplikasi udah bisa didistribusikan ke user. Nah, kalau Google Play Store tadi ada syaratnya, terus juga ada spesifikasi dari Google yang dibutuhkan untuk agar aplikasi itu bisa muncul di Google Play Store ya. Nah, ini contohnya ya, ada file game segala macam kan kalau kita buka Play Store ya, ada game, ada aplikasi macam-macam ya di sana ya. Nah, ini sekilas ada 82 miliar unduhan tahun 2016. Luar biasa banyak banget ya. Jumlah manusia di bumi ada berapa? 1,7 miliar. Ya, apa 3 miliar? Ya, segitu ya. Nah, ini 80 miliar berarti bisa jadi satu orang udah 8 kali ngunduh gitu ya. Padahal nggak semua orang pakai akses internet ya. Berarti kan sebenarnya cuma 500 juta mungkin atau 1 miliar yang aktif menggunakan internet. Jadi dia mengunduh lebih dari satu aplikasi, banyak sekali. Nah, jadi dari sini ada layanan-layanan yang Google punya. Nah, untuk bisa dapat layanan aplikasi ini, kita sebagai developer ya harus punya akunnya. Nah, akunnya di sini. Ada registrasi dulu. Kemarin ya, registrasi ke playgoogle.com. Nah, sini kita langsung registrasi. Nah, syaratnya registrasi itu harus bayar atau biaya $25 ya. Jadi ya harus siapin uangnya dulu gitu ya, kartu kredit nanti. Ini cukup sekali bayar aja. Nanti kalau sudah itu registrasi akun wallet, Google Wallet, ini biasanya kalau kita punya aplikasi yang berbayar. Ini nanti ditransfer pembayaran kita kemana. Nah, di sini kita punya. Nanti tinggal ikutin aja, ini sebenarnya banyak di internet, saya juga ambil di internet ya cara-caranya. Nah, ini contoh yang saya sudah pernah buat ya. Saya punya akun di sana. Ada persyaratan-persyaratannya, oke gitu. Akun developernya. Nah, ini contoh aplikasi, saya baru 2 aplikasi yang saya upload gitu ya. Ini juga udah tahun lama. Jadi bisa ada kadaluarsanya, dia minta rilis lagi. Nah, ini contoh buat aplikasinya, kita daftarin nama aplikasi kita apa, bahasanya apa, jenis aplikasinya apakah aplikasi ataukah game, berbayar atau tidak berbayar gitu ya. Ikutin terus semua nih permintaannya. Bahkan ada testing dulu, pengujian. Jadi kita sebarin aplikasi ini ke beberapa orang, dia minta email, maksimal 100 orang gitu dia minta. Ya, 10 orang lah cukup kita sebarin, nanti dites sama dia lewat email. Kalau hasilnya bagus, nanti ada feedbacknya, apakah sudah bagus atau enggak. Jadi dia sampai ngecek dulu aplikasi ini running well nggak di user, sampai disuruh sebarin dulu gitu.
Ada keluhan nggak gitu. Kalau semua sudah bagus, baru nanti ke tahapan-tahapan berikutnya sampai selesai. Nah, ini sekilas ya. Kalau Google apa Play Store ini opsional ya, mahasiswa kan dompetnya beda ya. Nanti kalau yang developer silakan kalian bisa daftar pakai dana perusahaan atau dana institusi ya punya. Tapi kalau yang mahasiswa ya sekedar tahu aja dulu sebelum nanti kalau misalnya oh saya mau upload ke Google Play Store udah ngerti ada oh minimal siapin kartu kredit, siapin apa gitu ya. Jadi udah nggak apa nggak kosong banget kita ngerti seluk beluknya kemana nyari gitu. Yang penting sampai APK ini ya, APK ini udah siap sebenarnya. Nah, ini wajib mahasiswa harus paham ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak nih? Teman-teman yang online. Nah, kalau nggak ada, coba disiapkan timnya. Minggu ini sudah mulai kerjakan, bikin aplikasinya, tinggal saya bagi tugasnya. Di grup bimbingan ya, di grup bimbingan, di grup kelas, di Telegram. Silakan bikin timnya 3 orang siapa aja itu namanya, nanti di-upload di situ ditulis. Jadi semua teman-teman tahu siapa tim siapa gitu ya. Bebas mau beda jurusan nggak apa-apa, beda angkatan nggak apa-apa. Beda kelas juga nggak apa-apa, mau ada kelas pagi mau gabung silakan. Melanjutkan yang ini kalau yang nggak punya ide gitu ya. Tapi kalau yang punya ide, Pak saya sudah ada project di kemarin bikin project misalnya kalian pernah bikin project pengarsipan misalnya, sistem arsip atau sistem perpustakaan atau sistem inventory kalian pernah bikin pakai apa PHP atau pakai apa framework apa gitu ya pernah bikin pakai sysap atau apa kalian bikin saya mau modifikasi Pak bagaimana bisa jalan di Flutter boleh silahkan jadi kan logikanya sama cuma nanti kan medianya beda gitu ya nah itu juga boleh nggak apa-apa. Tapi kalau yang nggak belum punya ide, tinggal kembangkan ini aja. Jadi skupnya diperluas. Nanti bagaimana akses usernya, aplikasi yang tampilannya untuk dosen, aplikasi untuk tampilan untuk orang tua, aplikasi tampilan untuk industri. Terus untuk adminnya sendiri belum ada ya, nih admin akademiknya untuk ngelola akademik yang masukin jadwal, masukin nama dosen, masukin mata kuliah, ini belum ada. Kan mahasiswa nggak bisa kan masukin jadwal sendiri kan nggak boleh. Jadi yang masukin dari adminnya. Nah itu juga perlu dibuat admin. Database-nya jadi satu tetap. Tapi begitu misalnya saya rubah si A, jadwalnya saya masukin otomatis begitu loginnya si A, usernya si A, dia akan muncul jadwalnya sendiri gitu. Kalau si B, makanya si B beda-beda. Tapi yang masukin jadwal dari admin kita. Atau dibalik bisa jadi ada di mahasiswa ada form pilihan KRS. Jadi di saya di admin cuma nyediain KRS-nya aja. Lalu si mahasiswa checklist begitu nanti disetujui approve sama ada login ketua jurusan atau login ketua prodi approve atau dosen pembimbing dia approve setujui maka otomatis muncul di mahasiswa sebagai jadwal kuliahnya logikanya terserah mau sederhana mau agak rumit bisa jadi ada login sebagai ketua jurusan login sebagai ketua prodi gitu ya untuk approve mahasiswa yang isi KRS KRS-nya diisi oleh admin daftar mata kuliah yang dibuka semester ini itu dibuka oleh admin akademik. Ada misalnya di semester ganjil ini mau dibuka mata kuliah apa aja gitu ya. Ada 24 SKS misalnya. Lalu si mahasiswa nanti tinggal pilih mata kuliah mana yang mau diambil. Jadi KRS-nya dia sendiri yang milih. Bisa jadi dia kan misalnya di semester kemarin ada yang gagal mata kuliahnya jadi dia mundur ke kelas yang lain gitu ya. Dia pilih. Lalu nanti dosen pembimbing atau dosen ketua jurusan nanti setuju nggak nih mahasiswa boleh ngambil mata kuliah lintas jurusan misalnya atau lintas angkatan. Oh setuju, oke pas setuju SKS-nya berapa misalnya SKS-nya dia ambil 22, setuju nggak gitu karena IPK-nya kemarin bagus, oh boleh. Kalau IPK-nya kurang
berarti harus di bawah misalnya ada aturan ya. Nah, begitu setujui, oke, lalu muncul di mahasiswa sebagai jadwal kuliahnya. Nah, itu pun masih ada kendala lagi tuh kalau misalnya KRS-nya sudah dihubungkan dengan jadwal dosen. Jadi saya sebagai dosen bisa ngajar di hari apa, terus dosen yang lain ngajar apa, bentrok nggak? Jangan-jangan si mahasiswa itu ngambil mata kuliah bentrok. Jadi di hari yang sama, di jam yang sama, ngambil 2 mata kuliah yang berbeda. Nah, dia menemukan kuliahnya tuh. Tapi bisa juga bisa jadi ketua jurusan ngelihat, oh ya ini satu mata kuliah ini online, yang ini offline bisa ini. Nanti kalau yang online kan nggak harus hari itu datangnya kan bisa ngerjain malamnya. Jadi boleh juga. Nah itu perlu ada kebijakan, makanya ada approval di situ. Karena seringkali mata kuliah mahasiswa udah semester akhir itu, dia ketinggalan beberapa mata kuliah yang misalnya harus mengulang, sedangkan mata kuliah itu nggak dibuka di angkatannya dia, adanya di angkatan di bawahnya. Mau nggak mau kan gabung ke angkatan yang lain kan, itu kan suka-suka jadwal di sana kan, dia nggak bisa ngatur. Kadang-kadang bentrok dosennya gitu kan, bentrok kelasnya gitu ya. Nah kalau di kelas offline itu udah susah banget itu, dia bisa bingung tuh. Dia jam yang sama, Pak saya harus ngambil ke angkatan yang semester 1 dan semester 3 nih, gimana ini gitu kan. Tapi ruangannya beda tapi jamnya sama. Nah, itu pecah badan nggak gimana saya gitu. Setengah di sana setengah gini gimana ya, itu masalah klasik tuh ya kalau di ini. Tapi kalau kita di IT itu sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya, kita bisa online kan. Kalau di kelas konvensional, nah itu repot. Nah itu biasanya dijembatani oleh ketua jurusan. Nanti ketua jurusan yang approve. Oh boleh nih karena udah terpaksa banget kalau dia nggak ngambil 2 mata kuliah ini, dia nggak bisa kuliah. Makanya dia approve. Lalu si ketua jurusan bikin surat atau semacam notes, notifikasi ke dosen yang bersangkutan yang 2 kelas ini, tolong mahasiswa ini diakomodir. Dia mau pokoknya gimana atur supaya dia jangan sampai absennya dibilang kosong karena dia harus ke sana ke sini gitu kan. Dia akan melanjutkan kasih tugas doang atau apa gitu. Supaya dia lulusnya tepat waktu. Jadi bisa seperti itu. Nah, itu kan pakai aplikasi. Tapi di aplikasi itu muncul warning bahwa kelas itu tabrakan bentrok. Di admin apa staf admin itu ngelihat. Jadi kalau di aplikasi yang pernah saya bangun tuh, begitu jadwal bentrok tuh muncul pesan jadwal ini bentrok. Jadi si mahasiswa tahu wah bentrok nih gimana nih. Nah ini jurusan nanti yang bikin solusi. Di apakah dialihkan atau nggak bisa ya udah paling mau nggak mau kayak surat kuasa surat saktinya ketua jurusan mengatur dosen ini boleh. Nah itu perlu itu karena mahasiswa nanti komplain biasanya pas di akhir masa studi itu karena kehadirannya nggak cukup, akhirnya kan sistem ngeblokir karena misalnya 3 kali kehadiran kurang itu atau kurang dari sekian persen dia otomatis. Nah itu kan juga jadi masalah. Tapi mau nggak mau dia harus lulus tahun ini, kalau nggak repot lagi. Nah itu kan pertimbangan-pertimbangan seperti itu yang artinya di belakang ada manual. Nah itu pakai sistem di checklist, ada kejadiannya kapan, apa, terus notifikasinya apa gitu. Jadi begitu ada masalah nanti di kemudian hari nilainya nggak muncul tuh mahasiswa gara-gara absen, kan udah ada note dari ketua jurusan. Abaikan semua absen boleh. Nah itu jadi orang langsung oh dia udah nggak bisa dihitung ininya, anggap aja hadir terus nilainya 10% misalnya. Nah itu dibuat di aplikasi, bisa buat seperti itu, kasih note-nya segala macam gitu. Sama termasuk pembayaran kalau udah berhubungan dengan keuangan nih ada nih jadwalnya UAS, pembayarannya belum gitu kan. Tapi kalau mahasiswa ini nggak ikut UAS sekarang, ikut susulan, kemungkinan juga terlambat waktunya. Akibatnya udah bayarnya berapa pakai perjanjian, dikasih catatan, kartu ujiannya keluar dan di sistem dia boleh ujian. Nah itu juga perlu penanganan khusus tuh dari sistem. Jadi ada note yang sistem itu yang jalannya lurus, artinya kalau nggak bayar ya nggak bisa kuliah, apa nggak bisa akses. Kalau nggak hadir maka nilainya E gitu kan, itu fix. Tapi ada satu case yang disiapkan oleh sistem supaya jurusan atau kaprodi itu bisa istilahnya anulir, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Nah itu di sistem itu yang levelnya udah tinggi udah seperti itu tuh, dia bisa ada opsi seperti itu. Jadi sebenarnya sistem itu sederhana, cuma jadi rumit tuh kalau udah pakai kebijakan. Mungkin di sini ada kebijakan untuk mahasiswa yang BEM ada potongan diskon sekian.
punya kontribusi, misalnya menang juara gitu kan, bayarannya bisa dikurangin atau malah kasih beasiswa gitu kan. Akhirnya kan itu harus ada case, kalau udah by system itu harus ada approval, ada persetujuan, dan itu akan dianulir ke sistem. Sebenarnya kayak gitu. Kalau dulu di kampus saya yang lama tuh BEM malah minta potongan. Saya kan udah aktif untuk kampus ini gini, saya minta potongan dong. Nggak bisa, namanya kuliah semua sama. Mau masuk nggak masuk kan terserah kamu, kamu aktif di jurusan. Dia bilang gitu kan sama kampus. Cuman kamu dapat dispensasi, kehadiran kamu saya nggak hitung. Gitu. Yang penting kamu sama dosen udah cincai sana. Gitu. Kita bikin suratnya. Kan karena banyak kegiatan ya kan, dia keluar-keluar. Jadi kehadirannya nggak dihitung, tapi UTS, tugas UAS tetap harus ngerjain. Nah itu kan case. Sedangkan kalau di sistem kan perhitungannya kan jika kehadiran kurang dari sekian persen maka otomatis E. Nah itu kan nggak bisa. Nah itu perlu pakai trigger lagi macam. Jadi ternyata kasus di sistem itu kalau kita udah jalanin secara real itu jadi kompleks. Jadi nggak sederhana. Nah makanya di situ adalah jangan menganggap sepele tentang apapun. Kalau udah di levelnya dilakukan secara real, itu banyak banget kompleksnya, kompleksitas sistem tinggi. Contohnya yang paling gampang apa? Sistem perpustakaan. Cuma minjem buku kan? Minjem buku ini, minjem buku. Lalu kalau misalnya bukunya hilang, gimana? Terus kalau minjemnya jangkanya misalnya 1 minggu, dipulangin 3 bulan kemudian, atau 3 tahun kemudian, gimana? Gitu kan? Apakah harus ganti bukunya? Apa harus kena denda? Denda per harinya berapa? Dihitung berapa? Apakah ada denda maksimal, ada denda minimal? Nah itu jadi panjang tuh di situ kasus. Terus nanti syarat kelulusan kemana nih? Kalau misalnya masih ada tanggungan buku, maka nggak boleh lulus, harus selesaikan dulu. Kan ada tuh. Jadi ditahan gitu kan. Ijazah ditahan atau apa gitu. Nah kalau udah by system, harusnya begitu si mahasiswa mau wisuda atau mau ngambil ijazah yang mau diambil, diklik, langsung muncul warning. Mahasiswa belum menyelesaikan ini gitu. Kalau udah integrasi sistemnya seperti itu. Oh, ternyata dia masih ada tanggungan buku belum dibalikin. Mau balikin buku dulu. Perpustakaan beresin. Itu case by case ya. Jadi perlu ada apa? Pengembangan dari sistemnya. Fajar, apa ini? Ini aplikasinya jadi ya, Pak? Jadi apaan? Ya, seperti yang kayak yang dijelaskan Bapak seperti ya sistem dari e-learning atau Jadi apanya? syakat itu kan Emang juga udah jadi kan aplikasi ini? ya itu Maksudnya kan seperti kita pengertiannya. mendevelop benar-benar mendevelop kan Pak itu Pak. Jadi enggak yang sederhana ya. Jadi kita Apanya suasana? kita seperti dapat project dari kampus bikinin aplikasi e-learning gitu. Ada aplikasi aplikasi studi kasus. Dapat digunakan sebagai pengembangan untuk UAS. Atau boleh buat yang lain. Oke ya. Lalu tip triknya tadi mana? Di sesi 15.
tip triknya. Ini tadi bandelnya ya. Kalau kita compile aplikasinya kan tampilan loginnya itu kan masih tampilan ikonnya itu masih icon Flutter. Nah, ini gimana cara ngilanginnya supaya sesuai dengan yang kita mau. Nah, itu ada di sesi 15. Oke, yang pertama ini dulu untuk aplikasi pakai handphone. Jadi kemarin kan kita pakai Android emulator ya di PC kita atau di laptop kita. Nah, ini gimana kalau pakai kita langsung jalannya di handphone. Intinya sih ini kita buka mode developernya. Nih, aktifkan dulu mode developernya. Tampilan di aplikasi, tampilan di apa? Handphone masing-masing beda ya. Cuman cari mode developer sini ya. Intinya itu bagian ini USB debugging sama developer optionnya ini di on kan. Developer optionnya on, lalu USB debuggingnya di on kan. Dua ini otomatis colokkan USB kalian ke laptop ke PC, nanti otomatis akan muncul di device yang pojok kanan bawah itu, klik nanti otomatis muncul nama HP kalian, otomatis. Tinggal diganti aja, nanti sesuai, udah tinggal compile otomatis nanti hasilnya akan muncul di HP. Itu ya. Untuk icon, ini untuk mengganti icon aplikasi, sebenarnya sederhana kita harus punya icon dulu ya. Iconnya mau apa gitu ya. Ukurannya kan udah jelas ya. Ada yang 5 kali 512, ada yang 424 gitu ya. Kita sesuaikan iconnya. Nah, untuk memudahkan nih icon kalau nggak punya, coba ini saya sarankan lari ke platikon.com. Ini banyak-banyak icon di sini, tinggal pilih tuh jenisnya mau yang apa gitu ya, gratisan. Kita ambil aplikasinya, gambar-gambarnya, udah kita pilih, nanti kita download. Setelah di-download, buka website appicon.co. Di sini kita upload iconnya di sini. Kenapa harus kita upload di sini? Nanti yang dibutuhkan tampilan icon itu macam-macam di iPhone sama di Android ya. Apa ukurannya beda-beda gitu. Daripada kita satu-satu ngubah ukuran, dari sini itu tinggal kita pilih ini mau diupload kemana nih, di iPhone, di iPad, di Mac OS gitu ya, atau di Android. Nah, kita pilih yang mana aja, kalau semua checklist bisa atau salah satunya. Oh, ini pakai biasanya iPhone sama Android, checklist, upload filenya. Nanti otomatis sama dia begitu di generate. Nah, ini akan kita download, nanti ada the foldernya nih. Kalau kita milih tadi untuk iPhone, ini aset ini foldernya dapat. Lalu untuk Android ini. Di dalam folder-folder ini ada file-file yang dibutuhkan nanti untuk merubah ikonnya. Nah, kalau udah dapat, copy file aset ini ke dalam project Android untuk folder Androidnya, folder midpad-nya di copy semua. Lalu kalau yang aset, yang ke aset. Nah, contohnya ini nih ya. Di Android, app, main res. Nah, ini file midmap-nya nih copy semua ke sini. Di dalam folder Android itu dalamnya ada folder-folder lagi, copy ke sini semua. Ini midpad yang ukuran macam-macam ya, untuk tampilan yang HDMI, yang HDP gitu ya, ukuran-ukuran yang beda, gambar-gambar ini kalau kita klik nanti dia ada pilihan masing-masing. Gitu juga untuk iOS. Copy asetnya ini ke app icon dan app icon set. Nah, ini copy di sini foldernya. Masukin di situ, udah tinggal di run aja, nanti otomatis tampilan ikonnya akan berubah. Kayak gitu. Ini tampilannya udah kayak gini. Ini tampilannya biasanya kan gambar Flutter, ini icon Flutter ya. Nanti kan berubah sesuai dengan icon yang kita punya. Udah sederhana itu doang. Kalau mau lebih enaknya lagi, tapi akan lebih berat ya, karena dia harus pakai package. Ini kalian bisa coba lari ke PubDev package Flutter Launcher Icon. Launcher icon ini di sini ada petunjuknya, tinggal ikutin. Jadi kita nggak usah pakai ngecilin gambar segala macam gitu ya, dia sendiri yang atur nanti.
Nah, tinggal ikutin aja yang di sini package-nya. Kalau ini kan kita harus ikonnya dikecilin, berapa folder segala macam kita copy-copyin gitu ya. Tapi lebih aman di sini karena filenya langsung di embed di dalam Flutter-nya. Kalau dia bekerja di luar Flutter, dia kayak package yang mengekstrak lagi gambar-gambarnya, dia kerja 2 kali. Tapi lebih cepat, cukup 1 gambar nanti dia sendiri yang olah. Jadi fungsi yang ini nih, fungsi ini app icon ini dia sudah siapin di dalam package-nya. Kita nggak usah create lagi, langsung dibuat package-nya sama dia. Gitu. Oke ya, lalu bagian C untuk menghilangkan banner debug, tulisan debug ya, tulisan debug di pojok kanan ada warna merah tuh ada gambar slide-nya itu kan suka muncul ya ini. Gimana cara ngilanginnya gitu ya. Sederhana banget sebenarnya cara ngilangkannya di file main.dart ini kita tambahkan tulisan debug sound checker mode banner false di material app-nya di sini di bagian ini. Di material app, return material app kan langsung ke home place kan. Tadinya nah, tambahkan sisipin ini debug sound checker mode banner false. Otomatis bannernya ini akan dihilangkan. Nah, tampilan seperti ini. Kita coba menghilangkan bannernya. Ya, kalau udah gini udah siap rilis ya, udah nggak kelihatan debugnya kan namanya testing ya. Ini udah siap rilis. Itu trik-triknya tambahannya supaya aplikasinya lebih bagus. Intinya sih dari semua ini sampai UTS ya, sampai UTS itu kan desainnya itu udah siap. Setelah UTS ke sini kita belajar bagaimana membuat fungsi-fungsi di desain itu bisa jalan. Dari pertemuan sesi 9 ke sini. Nah, dari kemarin saya tekankan sampai UTS harus bisa semua. Kalau yang kesininya ketika ketekunan aja ya, dicoba ulang, coba ulang. Sampai sini ada pertanyaan? Maaf, Pak, mungkin besok untuk UAS waktunya bisa ditambahin lagi, Pak. Maaf suaranya nggak jelas. Apa gimana? Apa suaranya apa tadi? Nggak jelas ya suaranya. Untuk UASnya mungkin waktunya bisa ditambah, Pak. Gimana? Mas Fajar tadi bilang untuk UASnya waktunya lebih Bisa ditambah. ditambah. Oh, waktu UASnya. Sebenarnya kita udah mulai UAS nih ya. Orang sekarang ini sudah mulai ini. Kita udah mulai start duluan kan. Walaupun UASnya nanti tanggal 31 kan baru mulai. Sekarang kita sudah bisa mulai. Kan udah selesai nih materi. Sudah bisa mulai untuk kerjakan proyeknya. Mau yang mana gitu kan. Nanti pengumpulan UASnya itu jangka waktunya kalau di sini saya nggak paham ya. Berapa lama dari mulai UAS itu harus selesai nilainya? Mas Reza ada tahu? Seminggu, 2 minggu? Seminggu sampai 2 minggu? 2 minggu, Pak. 2 minggu? Tergantung kendalanya sih, Pak. Biasanya kemarin terakhir kan kendalanya di itu ya. Oh. Jadi kalau perkiraan saya nih, kalau misalnya dikasih waktu minimal seminggu, berarti kita punya waktu 2 minggu nih kan, karena masa tenang plus nanti UAS gitu kan, jadi 2 minggu. Tapi kalau misalnya ternyata bisa setelah UAS itu 2 minggu, berarti bisa 3 minggu tuh selesai. Jadi ngikutin aja nih, saya ngikutin deadline terakhir nilai dari akademik diminta. Jadi kalau bisa mundur 3 minggu lagi ya 3 minggu, gitu. Saya ngikutin aja, gitu. Kita di akhir aja, gitu. Langsung ngasih. Jadi kita ngikutin waktu deadline terakhir pengumpulan nilai.
Kalau misalnya pengumpulan nilai itu 2 minggu setelah UAS, ya saya akan kumpulkan 2 minggu setelah UAS. Tapi kalau misalnya seminggu setelah UAS, ya otomatis kita harus seminggu setelah UAS. Cuman mungkin nanti skupnya kalau misalnya waktunya tidak terjangkau, mungkin dibatasin aja nanti buat aplikasinya jangan terlalu rumit, yang standar aja. Jadi tampilannya atau proses validasi datanya itu yang standar aja. Nanti kita sambil ngobrol di grup aja nanti, Pak, saya waktunya misalnya tinggal 3 minggu. Ya kita sampai batasan mungkin sampai misalnya akses ketua jurusan. Nah, kita kasih gitu. Tapi kalau cuma 2 minggu, Pak, ya udah nggak usah ketua jurusan, akses staff aja, staff akademik gitu ya. Nggak perlu pakai ketua jurusan, approval nggak usah. Gitu. Jadi untuk waktu UAS saya mengikuti deadline pengumpulan nilai dari kampus. Karena kampus juga sama tuh, kalau misalnya terlambat dia juga kan dia harus ngelaporin ke mana tuh, ke feeder, karena neo feeder itu. Jadi laporan ke pemerintah juga kan dia harus store. Kalau nggak salah itu dia itu akhir Maret atau awal Maret gitu harus store data. Kalau datanya nggak disetor kan nilainya nggak masuk ke pemerintah. Jadi harus ngikutin itu aja. Nanti bagaimana kampus ya. Saya ngikutin aja, kalau misalnya waktunya lama ya kita lamain, kalau waktunya cepat ya paling skup aplikasinya kita kecilin, nggak terlalu itu ya, gitu aja. Timnya tadi 3 orang sih kalau bisa. Kalau misalnya Pak cuma berdua atau sendiri ya silakan, berarti skup aplikasinya dikecilin gitu ya. Tapi kalau bisa tim itu lebih bagus, jadi nggak terlalu berat kan. Database-nya satu, cuman tampilannya nanti beda-beda gitu doang kan. Jadi kalau yang sendiri skup aplikasinya dikecilin gitu, Pak? Iya, kalau misalnya sendiri berarti aplikasinya skupnya paling kamu pilih, misalnya, wah saya mau bikin, tadi ada teman kalian tuh yang di pagi itu, Pak saya mau buat aplikasi chat, boot chat gitu. Ya boleh gitu, sendiri gitu ya untuk satu orang. Atau saya mau buat aplikasi tentang tadi apa tuh? Perpustakaan, Pak. Sisinya dari sisi akses mahasiswa. Boleh. Tapi alangkah bagusnya kalau bertiga, jadi lengkap. Jadi ada sisi adminnya, ada sisi level usernya, ada mahasiswanya, ada jurusan gitu kan. Jadi kelihatan aplikasi itu sinkron satu dengan yang lainnya gitu. Jadi kelihatan benar-benar aplikasi lah gitu. Kalau cuma dari sisi kayak yang kita pelajari hari ini kan dari sisi mahasiswanya doang gitu ya. Lalu untuk masukin jadwal gimana Pak? Nanti untuk nilai gimana dosen? Nah kan belum bisa ya. Baru sisinya dari sisi mahasiswa. Tapi kalau misalnya 3 orang tadi ini dari sisi dosen masukin nilai, lalu dari sisi mahasiswa bisa ngelihat jadwal, bisa absen. Lalu dari sisi admin akademiknya staf akademiknya bisa masukin jadwal mahasiswa atau KRS-nya. Nah itu kan jadi kayaknya aplikasinya itu hidup gitu ya. Kasusnya nggak usah banyak-banyak, fokus aja misalnya di jadwal kuliah. Berarti masukin jadwal, ada data dosen, ada data mata kuliah, ada data ruang, master ya, master mahasiswa, master dosen, master ruang, lalu muncul jadwal. Setelah itu jadwal dibuat, mahasiswa bisa akses. Dari jadwal mahasiswa bisa absen, berarti dia masukin absen kehadirannya gitu ya. Lalu dari dosen bisa approve absen mahasiswa kehadirannya, bisa masukin nilainya. Nah itu juga kan ada 3 sisi ya, 3 sisi. Itu fokus di jadwal aja. Kalau misalnya waktunya pendek, itu aja dulu difokusin. Jadi jadwalnya bisa dinamis. Dari beberapa sisi bisa diolah gitu ya.
Kalau mau lebih kerennya lagi, ya mungkin masuk ke keuangannya, dihubungkan misalnya mahasiswanya belum bayar atau terlambat, gimana nanti dia bisa absen nggak atau bisa ikut ujian nggak gitu ya. Termasuk dosennya, misalnya dosennya bisa dikunci nggak, misalnya setelah batas waktu tertentu nggak bisa nginput nilai lagi. Jadi ada kalender akademik, misalnya kita punya master kalender, UAS berakhir misalnya tanggal 30 Januari, lewat tanggal 30 Januari, dosen udah nggak bisa input nilai, di lock, kita dikunci. Jadi ada time-nya. Nah itu juga lebih bagus lagi sih, bisa kompleks gitu. Jadi mungkin saya tekankan jangan melihat aplikasi yang susah-susah, aplikasi yang sederhana aja. Kalau kita perhatikan dengan kompleksitasnya itu kan rumit banget itu, banyak banget aturannya gitu. Cuman jadi jadwal aja tadi ya, itu banyak banget yang harus kita pikirin. Jadi fokus di jadwal aja udah lumayan nguras energi itu. Belum dihubungkan yang ke yang lain. Bisa sih di sistem ini dikembangkan untuk penjadwalan atau apalagi kemarin ada bagian apa lagi tuh selain jadwal, ada profil mahasiswanya ya. Nah itu juga bisa diolah lagi. Gimana cara mahasiswa bisa update nomor handphonenya, nomor email terbarunya gitu ya. Jadi mahasiswa bisa input data terbarunya dia, data pribadinya. Tapi sebelumnya berarti di admin sudah bisa master mahasiswa udah dimasukin dulu nama segala macam gitu ya. Itu kan nggak berubah ya. Tapi alamat, apalagi handphone, email itu kan bisa berubah-ubah. Jadi mahasiswa mungkin diingetin di aplikasi setiap semester suruh update gitu. Ada notifikasi atau mungkin ada akses untuk bisa ngerubah handphonenya segala macam. Takutnya dia udah ganti handphone nggak bisa dihubungin lagi kan. Tapi kalau nama, tanggal lahir kan nggak mungkin berubah. Nah itu nggak boleh dirubah sama mahasiswa. Gitu. Dia ngerubah. Mungkin kalau ada kesalahan data ya di admin akademiknya yang ngerubah. Itu fokus di profil. Bisa tuh banyak diolah. Ganti foto, misalnya mahasiswa mau ganti fotonya. Bisa. Itu di profil. Atau di bagian yang lain. Apa tuh kemarin tuh sekalian. Profil, jadwal, apalagi tuh satu lagi. Aksesnya, akses loginnya kan pakai email kemarin ya. Bisa nggak akses loginnya pakai HP? Jadi notifikasinya ke HP, boleh. Autentifikasinya kemarin kita baru bahas di email ya. Kalau di Google itu kan ada pilihannya tuh. Kita bisa autentifikasi lewat HP. Nanti ada kodenya. Nah, itu boleh dikembangin. Ya Pak, saya mau aksesnya atau langsung pakai Google sign in, pakai Google sign in. Jadi udah login ke Google otomatis aplikasinya kebuka, nggak usah login lagi. One single user. Jadi cukup udah login. Kayak kita kan tadi daftar ke Google Play Store itu kan pakai email Google kan. Gitu. Jadi kalau udah punya email Google otomatis aplikasinya udah kebuka aja gitu. Nggak perlu login lagi. Itu pengembangan security-nya misalnya. Boleh di situ yang didalemin. Sama yang lain boleh. Idenya aja sih, idenya mengalir aja. Mungkin kalau saya ceritakan, saya waktu S1-nya itu saya buat aplikasi tentang tes AQ. Tes AQ kan. Ada orang mau anak SMA lulus itu kan lihat AQ-nya berapa gitu ya, mau masuk kerja gitu kan. Psikotes lah di situ. Ada tes. Nah, itu dulu zaman saya itu belum ada yang digital, dia pakai buku, pakai coret-coretan gitu ya. Saya bikin ujiannya bagaimana ujian itu bisa secara online. Dulu pakai web saya bikin. Nah, dibuat seperti itu sederhana kan, cuman pilih bener salah muncul gitu kan. ABC pilihan ABCD gitu ya. Terus nanti muncul langsung penilaian. Itu sederhana. Lalu dibuat lebih kompleks. Bisa nggak pakai timer? Waktu. Jadi soal pengerjaan untuk matematika berapa menit atau soal matematika berapa detik gitu diatur. Jadi cepat. Begitu dia selesai satu soal, dia harus ganti soal yang berikutnya gitu. Jadi dia nggak sempat untuk buka-buka lagi, langsung rolling cepat gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi dikasih waktu. Terus kalau misalnya ujiannya bareng-bareng, ada di samping kanan di satu ruangan.
muncul soal nomor 1 sama, muncul bareng-bareng. Nah, itu kan bisa saling nyontek, kerjasama. Nah, gimana soal-soalnya random, yang sebelah sini munculnya ini beda gitu ya. Nomor satunya ini nomor 1 ini pertanyaan misalnya 1 sama 1 di komputer satunya. Komputer berikutnya dia nggak 1 sama 1, 10 kurang 1 gitu. Jadi walaupun sama-sama nomor 1. Jadi mau nyontek beda soalnya gitu ya. Terus waktunya dia jalan. Akhirnya wah nggak bisa nih, kok fokus dia kan. Walaupun di sini dibuka boleh nyontek, tetap dia nggak bisa. Lalu dia mau nanya, waktu jalan timernya. Jadi dia sendiri, saya belum selesai mau ngurusin kamu, udah nggak bisa. Terus kecepatan dari sistem sendiri dihitung. Jadi kalau yang cepat bisa jawab cepat dan betul, itu poinnya lebih beda dengan kalau misalnya dia sudah habis waktu baru jawab, atau dia nggak dijawab ada minus nilainya, atau salah jawab gitu ya. Nah itu dia jadi dengan sistem nggak bisa nyontek, istilahnya nggak bisa kerja sama. Nah itu bagaimana caranya, itu makin rumit. Terus bagaimana kalau waktunya ditentukan bahwa ujian itu dimulai dari jam 8 selesai jam 10. Kalau orang yang lewat dari jam 10 otomatis walaupun dia belum selesai close, tutup pas jam 10 gitu. Nah, gimana caranya? Nah, itu skrip-skripnya ternyata makin kesini makin kompleks. Lalu bisa nggak si sistem membaca jadi peningkatan IQ seseorang. Jadi di ujian pertama dia nilainya berapa lama waktunya. Lalu di ujian kedua berapa lama waktunya nilainya. Terus nanti muncul grafik. Nanti grafiknya itu jadi bisa ngelihat ini si siswa ini cepat belajar nggak, adaptasi nggak gitu ya dengan pola yang ada. Nah itu bisa kelihatan. Nah dari situ jadi sangat kompleks gitu ya. Jadi kita bisa lihat dari sistem kita bisa lihat behavior seseorang, kecepatan seseorang dalam mengerjakan sesuatu. Lalu dari seluruh soal diperhatikan di komponen mana dia kuat. Artinya misalnya ternyata dia kalau namanya bahasa nilainya bagus-bagus. Kalau di matematika dia kurang gitu ya. Nah itu bisa kelihatan tuh grafiknya. Jadi kalau misalnya orang nyari bakat atau talent, dia cari, nih saya mau cari orang yang di bidang front office, di frontliner, di depan. Nah berarti nilai mana yang harus bagus. Kalau di back office, di belakang gitu ya, nilai mana yang bagus. Itu dia bisa langsung filter gitu ya. Nah itu kemarin saya pernah dapat, ini peluang sebenarnya. Makanya saya tanya promosi kita caranya gimana tadi kan. Mahasiswa kita terjunin ke situ untuk promosi. Ada teknik promosi yang luar biasa yang saya dapat, dia bikin aplikasi. Jadi bikin aplikasi, mahasiswa itu sebenarnya anak-anak SMK itu sebenarnya kebutuhannya apa? Kebutuhannya kan saya pengen nanti lulus ini saya masih bingung saya mau ke jurusan apa. Oh kita punya 3 jurusan, ada 4 jurusan gitu kan. Saya cocoknya di mana ya? Nah itu kan konsultasi lama. Silahkan Anda kerjakan soal ini pakai aplikasi, masukin tuh. Nanti langsung muncul peminatan Anda kemana. Jadi kelihatan passion Anda di mana. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab tadi, akan muncul Anda kemana. Itu dia seneng banget gitu ya. Bakat saya di sini nih. Kemampuan matematika saya bagus di sini. Kemampuan ini saya ini. Jadi bisa dapat nilai gitu ya. Kepribadian saya bagusnya di mana nih? Di speaking, di depan atau di belakang, atau bagaimana? Introvert atau extrovert bisa muncul. Nah, itu langsung diarahkan. Anda cocok ngambil jurusan misalnya informatika di ITTS. Terus langsung promosi di bawahnya. Kalau Anda bisa mendaftar sebelum tanggal sekian, Anda dapat potongan diskon sekian, udah langsung cepat gitu. Jadi promosi model sekarang itu enggak lagi orang suruh baca, tapi apa yang cocok untuk saya, cariin dong gitu. Nah, buat aplikasi itu, jadi kita datang ke sekolah itu kita nggak ngomong itu, silakan pakai aplikasi ini nih. Tahuan minat bakat kamu apa gitu kelihatan. Itu minat bakatnya dia dari IT langsung diarahin ke kampus kita gitu. Tapi kalau misalnya bukan, ya udah kita kasih tahu ini. Terus saya mau kampus mana? Cari sendiri kan nggak di kampus kita gitu ya. Nah itu dengan aplikasi ya. Jadi sederhana sebenarnya, cuman bisa jadi sangat bermanfaat, berguna waktu kita bisa meramunya dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh user.
Jadi kan kayak aplikasi ini untuk mahasiswa, kebutuhan mahasiswa apa sih dari aplikasi yang dibutuhkan? Kamu paling butuh apa sih dari informasi dari kampus, paling dibutuhin apa? Jadwal hari ini kuliah apa kan? Diingetin kapan kuliahnya. Terus udah kuliah gitu doang? Absen, udah. Dapat nilai, udah. Nah, ada satu bagian AI-nya mungkin ya kalau kita mau tambahin, kecerdasan dikasih tahu. Kalau misalnya kalian udah 2 kali tidak hadir, terus nilai tugas rata-rata 60, kalau UTS-nya perkirakan misalnya paling banter nilainya 80 ya, UAS itu rata-rata 70, maka kamu nggak lulus. Sistem udah prediksi kamu bakalan nggak lulus kalau cara belajar kamu begitu. Langsung kasih warning. Keren kan? Nah, selama ini belum sampai situ. Belum ada yang sampai sistem itu kayak dosen pendamping ngawasin kita gitu. Nah, idenya sederhana sebenarnya. Cuman bisa kita tempel seakan-akan dia sebagai hidup, sistem yang interaktif yang hidup. Nah, dibuat kayak gitu. Itu jadi skripsi, oh ya bagus. Sederhana. Selama ini banyak mahasiswa teledor pas sudah UAS baru, Pak, nilai saya D. Gimana nih? Lah, ini kan kamu kemarin lihat, tapi kan saya belum dihitung, Pak. Nah, itu kan artinya di sistem belum hitung. Pas sudah nilai semua lengkap, baru hitung komponennya. Nah, itu kan jadi masalah. Sistem baru UTS sudah bisa prediksi ini alamat A, B, C atau nggak lulus. Kalau cara belajarnya begini gitu. Bisa lihat. Nah, itu bisa dikasih di warning gitu. Keren gitu sistemnya. Nah, ini tergantung kalian ya di sini ya. Ini cukupnya saya kasih gambaran bahwa sistem yang dilihat sederhana ini bisa jadi sangat luar biasa rumit, tergantung dari sudut pandang kita mau dikembangin kemana. Gitu. Ini Flutter cuma gini-gini doang, Pak. Apa bagusnya? Coba kalian tambahkan misalnya di Flutter-nya itu di sistem absennya pakai geolocation. Jadi udah absen di kelas, tik, udah di luar kelas nggak bisa absen. Gitu. Atau kesepakatan sama dosennya, nih titik lokasi titik temu di sini ya udah situ kuliah. Bisa kuliahnya bisa di luar misalnya. Kita di EMA gitu ya. Silahkan. Kalau di luar lingkungan ini, daerah area ini 1 kilometer dari sini nggak bisa absen. Bisa. Ya, itu kreativitas kita. Kan sekarang udah mulai banyak tuh yang absen. Mungkin di kita lihat salah satunya yang ngembangin untuk absensi di Pemda itu katanya kemarin karyawan itu absen pakai geolocation, dia pakai HP. Jadi harus di titik kantornya baru bisa absen. Nah, itu bisa jadi gitu kan. Cuman absen doang ya, teman tingkatnya dirumitin jadi pakai GPS gitu. Nah, itu boleh dikembangin. Di sini boleh mau pakai ini, boleh silakan di jadwal ada absensinya pakai Google Map misalnya boleh. Satu itu aja Pak, saya mau buat fokus di situ boleh. Nggak usah harus yang lain-lainnya nambahin. Atau mau apa pakai barcode, misalnya ada barcode ya kan? Idenya pakai barcode Pak. Barcode ini saya mau ujian absennya pakai barcode. Jadi di ruang kelas ada barcode. Pas masuk klik barcode-nya baru bisa masuk kelas. Ya boleh silakan coba dibuat. Jadi nggak tertutup ya logiknya ya. Dari satu bagian kayak profil mahasiswa tadi kan, foto yang kalian upload itu dibilang kadaluarsa dari mana, bisa nggak dicek, dibandingin foto kalian misalnya 3 foto, mana foto yang terbaru, mana yang lama, misalnya AI-nya ditambahin, yang mana dilihat dari gambar wajahnya, atau buat avatarnya gitu, pas di foto diklik yang muncul avatarnya di profil, nggak foto aslinya, boleh. Karena di materi saya itu di akhir itu ada klausal hasilnya bisa digunakan untuk skripsi. Bisa dikembangkan terjadi skripsi, diarahkan. Makanya kalau yang punya ide sekarang, Pak, idenya saya mau skripsinya mau bikin ini. Ya dari sekarang aja udah jadiin kerjaan gitu proyeknya. Nanti materi berikutnya di semester berikutnya ada mata kuliah lagi, tinggal diterusin nih proyek ini dibagusin lagi. Jadi Pak begitu waktunya skripsi ya udah jadi.
Biasanya kan orang buntunya pas di ujung, di akhir. Ini pengalaman saya dulu ya. Di akhir baru nyari ide. Selama kuliah dia santai aja. Ah udahlah mana aja gitu ya. Pas akhir dibikin, biasanya keteteran waktu bikin aplikasi. Kalau bikin teorinya cepat. Orang ini bab 1, bab 2 itu cepat ngetik. Begitu implementasi, aplikasi mentok semua di situ. Pada berhenti lama gitu. Tapi kalau kalian sekarang udah nyicil nih, bentuk aplikasinya begini-begini, tinggal nambahin teorinya kan. Aplikasinya tinggal dimodifikasi lagi dikit lagi, jalan gitu. Tapi entah di sini boleh nggak pakai tim. Jadi tadi yang sistem informasi akademik dari sisi dosen, sisi mahasiswa, sisi ini gitu ya. Jadi satu tim dalam satu skripsi, satu skripsi. Cuma nanti difokusnya di judulnya sistem informasi akademik mahasiswa, satu itu sistem informasi dosen, itu informasi akademik misalnya industri. Jadi tampilan aplikasinya database-nya sama hampir semuanya. Cuman fokusnya beda-beda gitu. 3 orang ini punya satu kasus yang sama, cuman hasilnya 3 karya gitu. Itu boleh nggak? Kalau boleh ya enak gitu kan. Jadi saya join. Belajar yang paling enak itu kan tim. Kalau sendirian capek banget sih. Saya pernah dulu ya zaman saya kan masih sendiri-sendiri ya. Teman bikin ini, teman bikin ini, pusing. Satu pakai Visual Basic, saya pakai VBScript, pakai ASP. Udah pusing tuh, nggak nyambung gitu ya ngobrolnya gitu. Satu ini udah nggak nyambung. Kira nggak bisa kerja sama. Coba kalau bisa satu kesatuan gitu ya enak bikin. Yang penting kan tersampaikan dari semua materi dari sesi 1 sampai dari semester 1 sampai semester terakhir dirangkum jadi dalam satu bentuk bundle aplikasi yang bagus. Intinya sih itu. Dulu pernah belajar database, ini database-nya. Dulu pernah belajar apa? Saya pernah bikin desain layout, ini desain layout-nya. Pernah bikin bahasa pemrograman ini desain. Jadi mata kuliah macam-macam itu dijadiin satu. Jadi kalau misalnya bikin sayur asam, dulu pernah belajar bagaimana ngerebus air, pernah belajar bagaimana motong daun, pernah belajar ngolok cabai. Sekarang satuin semua ilmu itu jadi satu masakan. Gitu. Kayak gitu. Skripsi itu kayak gitu. Tapi kalau saya kan dulu kan belajar cabai Pak, jenis-jenis cabai, terus rasa cabai segala macam. Waktu saya rasa kan saya cuma pakai cabai hijau doang Pak. Ya gitu. Dari sekian cabai kamu paling cocok gimana untuk ramuan di aplikasi kamu gitu. Jadi dulu belajar macam-macam database, tapi yang dipakai database-nya cuma Firebase gitu. Nah kayak begitu. Tapi kan ada database-nya, ada cabainya gitu. Nah itu sih intinya sih kalau saya bisa sampaikan cerita banyak, ya saya harap sih sebenarnya kalau tadi sih kelas pagi saya nanya, kalian udah pernah belajar pakai use case nggak? Use case diagram? Belum. Nah, kalau misalnya tim 3 ini bagus, saya malah mau jadiin jurnal. Aplikasi yang kalian buat ditulis dalam bentuk jurnal nantinya. Tapi kan kalau bikin jurnal itu kan harus ada perancangan dulu dari analisis kebutuhan, terus rancangannya sampai nanti implementasinya. Implementasinya kan di ujung nih tampilannya. Nah kalau itu bisa, udah jadi jurnal. Bisa mundur gitu ya. Ini kan kita langsung ke ujung nih, langsung jadi implementasi. Padahal belum merancang database belum, merancang tampilan belum, tiba-tiba jadi aplikasi. Logikanya gitu sih. Oke, udah jam 7. Salat maghribnya lewat. Salat maghrib dulu apa gimana? Kita udah break ya? Tapi udah tanggung. Kita kan Isya tuh jam 7:30 ya? Oke, ada pertanyaan nggak? Ini yang lain? Menyusul di grup, Pak. Gimana? Menyusul di grup. Oh, di grup. Lanjut di grup. Oh ya udah. Oke, saya tutup ya kalau gitu. Nanti lanjut di grup, tinggal siapkan timnya. Besok saya bagi-bagi deh, kalau timnya udah ada saya bagi-bagi apakah mau buat project, kalian udah punya project mandiri silakan, kalau enggak berarti bisa teruskan project yang ini atau mau project dari saya.
Saya ada ide sih beberapa project tuh kita bikin misalnya untuk kebutuhan sosial ya, aplikasi untuk pengelolaan RT misalnya RT itu kan di rukun warga misalnya ada pengumuman, ada iuran, ada hal-hal yang di RT itu bisa diinformasikan ke warga lewat aplikasi lah gitu. Ada warga ngajuin surat keterangan atau apa gitu ya. Terus di RT juga nggak usah pusing-pusing, dia harus nyetak langsung pesan jadi print jadi gitu. Langsung kirim filenya tuh nggak usah dicetak juga, langsung digital aja gitu. Tanda tangannya juga digital gitu misalnya. Itu kan lebih enak tuh di RT, di warga, cepet. Itu bisa kayak gitu. Atau pengelolaan rumah ibadah, kalau misalnya kan musola gitu ya, di situ kan ada sumbangan-sumbangan segala macam. Nah itu bisa muncul di dalam sistem, bisa kelihatan. Atau mungkin untuk perpustakaan, kita bisa akses buku, nyari buku, atau minjem buku online gitu ya. Bisa cari sebelum datang ke kampus, kita buka dulu, kita tag dulu pesan bukunya apa, begitu datang ke kampus tinggal ambil, kayak gitu. Sebenarnya sih aplikasi yang udah dibangun di PHP itu, kalau kalian pakai Laravel, bisa diubah jadi aplikasi untuk Android gitu kan. Kan sama aja sebenarnya ya. Plus minus ya kan ada, kalau aplikasi yang kita bangun langsung di OS-nya kayak di kita di Android, kita lebih mudah akses misalnya untuk gambar, kamera, untuk foto, untuk upload, download itu lebih cepat dibandingkan kita pakai web base. Kalau web base kan berarti kita harus connect dulu ke aplikasi tersebut di server, dari server baru dikasih layanan kan. Tapi kalau ini kan kita langsung aplikasinya di lokal, tinggal akses datanya aja yang diambil ke ke web. Jadi performanya lebih cepat harusnya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, Makasih, Pak. sama-sama.